Israel semakin mempersempit ruangnya dengan terus-terusan menggempur Gaza. Negeri Zionis baru saja mendapatkan kecaman langsung dari berbagai negara Eropa. Sebut saja ada Spanyol yang kapok berurusan bisnis dengan negeri susu. Mereka lebih memilih jalan yang diambil Amerika Serikat dengan mengkhianati Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Serangan makin brutal Israel. Lagi-lagi, Israel membuat rakyat Gaza menderita dengan serangan militernya. Negeri Zionis diketahui kembali merusak bumi para nabi setelah diumumkannya operasi baru di Gaza. Serangan ini disebut-sebut menjadi kejadian terparah setelah dilanggarnya gencatan senjata. Bagaimana tidak, Israel menghilangkan 146 nyawa tak bersalah hanya dalam sehari. Parahnya lagi, rumah sakit Eropa di Gaza juga ikut menjadi korban kekejian Israel. Bukannya bertanggung jawab, negeri Zionis justru menyebut berbagai serangan tersebut dapat dibenarkan. Israel mengklaim serangan ini adalah bagian dari operasi penyelamatan sandera dan meneguk pejuang Hamas. Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan tujuan membebaskan tawanan dan mengalahkan Hamas, tulis pernyataan militer Israel. Serangan ini diduga keras mendapat arahan langsung dari Benjamin Netanyahu yang kena mental. Netanyahu dikabarkan murka dan kena mental karena dihajar laskar pejuang seperti Hamas dan Houthi. Kami akan memasuki Gaza dengan segenap kekuatan kami untuk menaklukkan Hamas. Mereka boleh saja meminta ingin menghentikan perang dan mengirim sandera, namun tidak akan ada situasi di mana kami menghentikan perang. Enggak heran sikap ini langsung mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Kepala HAM PBB yang mengutuk kezaliman Israel kepada rakyat Palestina. Pasalnya, Volker Turk menilai Israel telah melakukan tindakan genosida. Serangan terbaru dan penolakan bantuan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa tampaknya ada dorongan untuk perubahan demografis permanen di Gaza, yang sama saja dengan pembersihan etnis. Spanyol mulai turun tangan. Tindakan Israel yang semakin gak karuan akhirnya membuat banyak negara turun tangan. Sebut saja seperti Spanyol yang sudah geram melihat kelakuan negeri Zionis. Spanyol diketahui memang menjadi salah satu negara yang paling vokal mendukung Palestina saat ini. Hal ini terlihat dari negeri Matador yang mengikuti KTT Liga Arab demi tanah para nabi. Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol menekankan kalau mereka harus segera menghentikan agresi Israel. Kita harus meningkatkan tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi kejinya di Gaza, khususnya melalui jalur yang diberikan kepada kita oleh hukum internasional. Perilaku Spanyol saat ini sudah berbanding terbalik dibanding dahulu. Padahal dulu negeri Matador terkenal menjadi salah satu negara yang mendukung Israel. Bahkan, Spanyol dulu menjadi salah satu negara penyumbang senjata bagi Israel. Namun, Pedro Sanchez secara perlahan berhasil membuka matanya atas kekejian yang dilakukan negeri Zionis. Buktinya, Perdana Menteri Spanyol ini sekarang kerap kali mengecam setiap tindakan keji dari Israel. Bahkan, Pedro berani mengecap mereka sebagai negara genosida. Saya yakin bahwa beberapa hari yang lalu dari platform ini, saya menjelaskan dengan tepat apa yang sedang kita bicarakan. Ketika beberapa hari disebutkan yang tidak sesuai dengan kebenaran, Israel benar-benar negara genosida. Selain itu, Pedro Sanchez bahkan mengaku akan membawa Spanyol agar nggak berurusan dengan Israel. Saya ingin menjelaskan satu hal di sini, Tuan Rufián dari Katalan. Kami tidak berurusan dengan negara genosida. Kami tidak melakukannya. Langkah Amerika ditiru satu Eropa. Tindakan Spanyol pada akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari banyak negara. Banyak anggota benua biru lainnya yang mulai berbondong-bondong meniru negeri Matador. Bahkan negara-negara Eropa saat ini juga mulai meninggalkan Israel. Sebut saja seperti Irlandia, Islandia, Slovenia, Luxembourg, Norwegia, dan juga Malta yang gak akan tinggal diam. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi bencana kemanusiaan buatan manusia yang terjadi di depan mata kita di Gaza. Lebih dari 50.000 pria, wanita, dan anak-anak telah kehilangan nyawa mereka
tulis pernyataan negara-negara tersebut. Bahkan semua negara ini sekarang sudah menyerukan penolakan bagi seluruh rencana Israel yang dianggap sangat merugikan. Pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina dengan cara apapun tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kami menolak rencana ataupun upaya perubahan demografi semacam itu. Kami harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan kehancuran ini. Buktinya, semangat para pemimpin Eropa ini mulai dapat dirasakan para warga. Masyarakat benua biru mulai memperlihatkan kepeduliannya pada Palestina. Puluhan kota di Eropa kini mulai menjadi tempat unjuk rasa atas kekejian Israel. Sebut saja seperti Prancis, Belgia, dan Swiss yang terkenal netral. Di Prancis sendiri, salah satu pengunjuk rasa mengecam Israel yang hanya membawa derita bagi mereka. Warga Palestina harus meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948. Pengadilan internasional harus segera mengeluarkan perintah penangkapan pada Benjamin Netanyahu, ucap seorang pengunjuk rasa di Prancis. Setelah itu, di Belgia dan Swiss mereka lebih menekankan pada 50.000 korban dari Palestina. Bahkan pengunjuk rasa dari kedua negara ini menyebut Israel akan menghadirkan masa kelam dunia. Dapatkan sendal pria berkualitas dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Rencana balas dendam Timur Tengah. Kekejian Israel turut membuat murka seluruh negara Timur Tengah. Bagaimana tidak, mereka naik pitam melihat kekejian Tel Aviv kepada rakyat Palestina. Buktinya, Arab Saudi terus-menerus mengecam berbagai tindakan zalim Israel. Negeri minyak ini juga menekan Amerika Serikat untuk meninggalkan Benjamin Netanyahu. Sebab Riyadh baru-baru ini mengutuk serangan militer Israel ke Gaza. Arab Saudi juga marah besar karena tentara Zionis merusak fasilitas kesehatan. Pemerintah Arab Saudi mengecam eskalasi militer berkelanjutan oleh Israel terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Kami menolak tegas genosida berkelanjutan dan mendesak gencatan senjata harus dilakukan segera. Bunyi pernyataan Kemlu Saudi. Kecaman terhadap Israel juga datang dari negara kaya minyak lainnya yakni Qatar. Doha menyebut serangan ke Gaza menunjukkan itikat jahat dari rezim Benjamin Netanyahu. Pembebasan sandera seharusnya menghasilkan terobosan menuju perdamaian. Sayangnya Israel justru merespon ini dengan serangan ke Gaza, ujar Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani selaku Perdana Menteri Qatar. Di lain sisi, Houthi terus membuat Israel terpojok dengan serangan yang bertubi-tubi. Buktinya mereka kewalahan menangkal rudal dan drone dari Yaman yang terus mengancam langit negeri Zionis. Pejuang dari Yaman ini juga bernazar akan terus menyerang Israel hingga mereka menyerah. Kami telah meluncurkan beberapa operasi dengan menggunakan 10 rudal dan pesawat nirawak yang menargetkan Jaffa, Askelon, Negev, Eilat, dan Haifa yang diduduki. Meskipun kami diserang Amerika, ujar Syekh Abdul Malik Badr Al-Din Al-Houthi. Nggak heran Israel semakin ketar-ketir melihat Houthi sampai meminta menyetop serangan tersebut. Dapatkan sepatu kekinian dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita tentang Israel yang mendapat kecaman di seluruh dunia. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?